Bab 3 sepertinya ada orang. Begitu ide gila ini muncul di benakku. Entah kenapa seluruh tubuhku menjadi bersemangat. Tapi aku tidak menunjukkannya di wajahku. Aku hanya mengambil lembar tes itu dan memandang Claura menggelengkan kepala. Menunjukkan padanya bahwa aku tidak bersedia melakukannya. Claura memarahiku. Lalu menamparku. Dia mengetik kata-kata memberitahuku. Dia bilang aku mempunyai seorang adik yang sakit. Selama aku bisa membantunya membohongi ibu selama setahun, kedepannya biaya pengobatan adikku akan ditanggung olehnya. Aku merenung data pribadiku pasti diberikan temanku pada Claura. Dan aku juga tidak perlu khawatir masalah pura-pura tuli terungkap. Kalimat Claura ini dalam sekejap membuat hatiku tersentuh. Demi adikku aku terpaksa menahan tekad balas dendam. Lalu aku mengangguk setuju. Dan Claura tidak menunjukkan rasa terima kasih, malah memandangku dengan tatapan hina. Selang beberapa saat ibu Claura datang. Dia tampak sangat suka mengenakan congsam. Congsam ungu yang dipakainya hari ini membuatnya tampak elegan. Ini juga membuatku merasa terheran-heran. Kenapa aku tidak pernah melihat ayah Claura? Tapi aku hanya asal memikirkannya. Aku tidak ada hati memikirkan begitu banyak hal. Lalu Claura turun berbicara dengan ibunya. Aku mendengar Claura berkata pada ibunya, "Bu, kamu datang ya? Aku baru saja mau menghubungimu." Suasana hati ibu Claura tampaknya sangat baik. Dia tersenyum dan bertanya pada Claura apakah sudah hamil. Claura tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Bu, benar katamu. 2 hari yang lalu aku baru saja membawa Alwi melakukan pemeriksaan andrologi. Dia mandul, untuk sementara tidak bisa memiliki anak." Aku marah mengepalkan tanganku. Tapi aku tidak berani bergerak. Ibu Claura berkata dengan marah, "Apa? Alwi mandul? Aku lihat tubuhnya lumayan sehat. Bagaimana bisa mandul?" "Claura, kamu tidak sedang mencari cara menipu ibu kan?" Claura menjawab, "Bagaimana mungkin? Kita sudah menikah. Bagaimana mungkin masih menipu ibu?" Lalu, dia mengirimiku SMS, menyuruhku mengeluarkan hasil tes. Setelah aku turun, aku melihat ibu Claura dengan canggung. Wajahku memerah tersipu malu dan menundukkan kepala. Ibu Claura menatapku, seolah ingin tahu apakah aku pria normal. Aku menyerahkan hasil tes padanya. Lalu pada saat yang bersamaan menulis di secari kertas dan pena yang sudah disiapkan, "Bu, maaf. Aku sudah pergi periksa ke rumah sakit. Aku memang mandul. Aku merasa bersalah pada Claura. Bahkan lebih bersalah padamu. Untuk sementara tidak bisa memberimu cucu." Dalam sekejap wajah ibu Claura tiba-tiba berubah jelek. Dia bertanya pada Claura bagaimana cara dia memilih seorang pria. Kenapa pilih pria yang enak dipandang tapi mandul? Aku malu setengah mati. Tapi aku terus menulisnya untuk ibu Claura. Aku bilang, "Bu, maaf. Tapi dokter bilang, penyakitku ini bisa diobati. Selama aku merawatnya dengan baik, bisa pulih normal. Dokter juga bilang setelah sembuh, akan memberiku resep untuk melahirkan anak laki-laki." Saat ini Claura bergabung mengatakan kita sudah menikah. Tidak terburu-buru menginginkan anak. Claura yang baru menikah tidak mungkin juga sudah mengganti pria lain. Dia tidak bisa membuat dirinya malu. Hingga akhirnya ibu Claura tidak mengatakan apa-apa. Dia tinggal sebentar untuk makan siang lalu pergi. Makan siang kali ini aku yang memasaknya. Aku bisa merasakannya. Tatapan ketidakpuasan ibu Claura padaku sedikit berubah. Waktu itu aku ingin sekali menjelaskan padanya. Tapi aku tidak bisa, aku hanya bisa menahannya setelah masalah ini. Claura mencampakkan uang $2.000 dan mengatakan uang harga diriku. Meskipun aku tidak senang, tapi aku tetap menerima uang itu. Beberapa hari berikutnya, Claura tidak ada di rumah. Mungkin dia ada penerbangan. Dan aku mengambil kesempatan ini untuk menyelinap keluar keliling kota. Aku ingin mencari pekerjaan untuk diriku sendiri. Kedepannya kalau aku putus dengan Claura masih ada jalan lain. Karena aku takut Claura mengetahuinya. Aku hanya bisa menjadi orang tuli. Mencari pekerjaan yang cocok untuk orang tuli itu sangat susah. Untuk sementara aku tidak menemukan pekerjaan yang cocok. Tanpa Claura di rumah, meski kesepian, aku tetap bahagia. Secara bertahap, aku mulai terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Meskipun tidak berbicara selama beberapa hari, juga tidak merasakan apapun. Adapun ibu Claura, dia sangat tertarik dengan masalahku.
Setiap saat mengirimkan SMS, menyuruhku makan beberapa suplemen, atau tidak menyuruhku olahraga. Aku merasa canggung membahas masalah ini dengan ibunya. Aku tidak hanya sekali ingin memberitahunya. Sebenarnya aku pria normal. Laura saja yang tidak memperbolehkanku menyentuhnya. Kadangkala kata-katanya sudah diketik, tapi aku tidak berani mengirimnya. Hari demi hari berlalu dengan lambat. Ketika aku merasa sudah terbiasa dengan karakter ini, Laura sekali lagi melakukan hal yang membuatku sangat kehilangan harga diri. Laura membawa wanita itu pulang ke rumah untuk bermalam. Malam itu pukul 9 lebih. Ketika aku ke bawah membuat makan malam untuk diriku sendiri, Laura pulang. Dan ada seorang wanita berdiri di sampingnya. Dan gadis itu adalah gadis yang ada di Shangri-La bersamanya terakhir kali. Gadis itu terlihat berusia 20 tahunan. Mengenakan baju lengan pendek dan rok yang mirip dengan pakaian siswa. Gayanya ini membuatnya sedikit terlihat lebih polos. Aku bersembunyi di dapur tidak berani keluar. Dan tidak ada muka bertemu dengan mereka. Tapi aku menguping. Aku mendengar Laura mengatakan pada gadis itu, "Felicia, malam ini kamu bermalam saja di rumahku." Gadis bernama Felicia itu berkata dengan malu-malu, "Tampang pria itu seperti apa? Tidak akan ketahuan dia kan? Pria yang terbawa nafsu akan seperti orang gila." Laura mendengus dan berkata dengan nada mencemooh, "Kalau tahu memangnya kenapa? Dia bukan seorang pria. Dia memang sebuah benda yang kubeli dengan uang. Beberapa hari ini, dia bahkan tidak berani menyentuh tanganku. Kalau dia berani sembarangan, kupatahkan kakinya." Saat ini, Laura mendengar ada suara di dapur. Lalu dia segera masuk ke dapur dan melihatku, lalu menarikku keluar. Dia menunjuk gadis yang bernama Felicia, lalu mengetik beberapa kata memberitahuku, "Hari ini temanku tidur di rumahku. Kamu tidur di lantai bawah pakai matras." Aku mengangguk. Saat ini Felicia terkekeh. Dia tahu aku tidak bisa mendengar. Tawaannya itu seolah mengatakan, pria ini cukup nurut. Emosi di hatiku meningkat. Tapi aku harus pura-pura tidak mendengar. Aku membuat gerakan tangan dan tersenyum. Dan bertanya pada mereka mau tidak makan malam bersama. Laura menatapku dengan dingin. Lalu naik ke atas dengan Felicia. Ketika mereka naik ke atas, aku mengepalkan tangan melepaskan tinju keras di udara. Ketika aku bersiap-siap naik ke atas mengambil matras dan selimutku. Saat ini, Laura malah melemparnya ke bawah. Sambil mengatakan, "Bau pria." Meskipun aku dari kampung, tapi sebenarnya aku sangat bersih. Kata-kata Laura benar-benar melukai harga diriku. Tapi aku tetap harus diam dan menggelarkan matrasku di lantai bawah. Aku tidak ada nafsu makan. Berbaring sendirian di matras. Otakku benar-benar kacau. Apakah aku harus membuka mata lebar-lebar melihat istriku sendiri selingkuh di depan mataku? Aku bolak-balik berulang kali tidak bisa tidur. Aku tidak hanya mengingatkan diriku sekali. Aku hanya berakting menjadi seorang suami. Laura bukan istriku yang sebenarnya. Aku tutup sebelah mata saja. Tapi alasan ini sama sekali tidak bisa membujukku. Karena pola pikirku sangat kolot. Aku dan Laura sudah menikah. Itu artinya aku adalah suaminya. Dan Laura membawa wanita lain ke rumah. Itu artinya dia menginjak-injak kepalaku. Hingga akhirnya aku menggertakkan gigi. Lalu merangkak naik ke atas. Aku hati-hati berdiri di depan pintu. Tidak berani bernafas kuat. Waktu itu ada dorongan kuat untuk menerobos masuk ke dalam. Tapi hatiku ingin mendengar lebih banyak. Dan pada saat ini, gadis bernama Felicia tiba-tiba berkata, "Laura, di depan pintu sepertinya ada orang."